Dikepyake kabeh, ngono lho. Ngamuk sisan ngono lho. Dadi orang ini terus nek iso satu putaran. Amin. Gitu loh. Amin. Iya. Sing kono kan keturunannya antek penjajah Belanda. Ya jujur aja, kedatangan mereka ke sini itu kan dibawa dengan istilah kapitan-kapitan tuh, Pak Ganjar. Mungkin Pak Ganjar juga paham karena Pak Ganjar juga Soekarno bahwa Bung Karno itu ada kepikiran juga mengekstradisi mereka, apa itu mengusir mereka. Kemudian karena musyawarah dengan Kiai Wahab Abdullah, ya wis lah mesake nang kono ya negara kiri. Tapi yang lebih berbahaya dari itu semua radikalisme itu asalnya saka klaim Dzurriyyat Kanjeng Nabi. ISIS ketua siapa itu? Baghdadi itu kan mengklaim dirinya keturunan Kanjeng Nabi. Indonesia ki asline NKRI ki ngatek nek ana dua golongan bersepakat, yaitu PDIP karo NU. Lagi NU diacak-acak Pak Ganjar. Engko nek PDI itu aku ra yakin iso mempertahankan NKRI. Karena PDI adalah NU itu adalah PDI. Itu Pak Ganjar. Nah karena itu kemarin ya wis aman nih Pak Ganjar wis cetok menangi. Tiba-tiba ada isyarat-isyarat seperti itu. Waduh iki kudu temandang. Mohon maaf loh Pak Ganjar, saya baru sekali ini mendatangi rumah seorang politisi. Iya. Ikutan curhat juga jadi. Iya, dan gini loh Pak Ganjar, ini kabeh teman-teman iki wis siap dibully, siap dihinakan. Oh, akhirnya mong bela Pak Ganjar mesti ngono, Pak. Ora urusan, nek bela Pak Ganjar yo ngopo? Pak Ganjar kan wajib dadi presiden, ya toh? Nah gitu Pak Ganjar. Sampai Kiai Mujib aja nggak berani disuntik. Tapi gini loh, teman-teman itu, mohon itu protokoler Pak Ganjar. Nek tamu-tamu ki ojo memberi angin surga ngono lho. Nek memberi angin surga ngene iki marake terlena to Pak Ganjar. Nek perlu ki lah ketika ketemu Pak Ganjar, iki lho kenyataan paite. Yang kita hitung ki paite, ojo haluse. Oh Pak Ganjar presiden. Ora temandang, ora ngopo-ngopo. Isih lumayan Gus Rafiq kae buka warung gratis nek gelem nyoblos Pak Ganjar. Kaku ngono ki lho Pak Ganjar. Karena saya harus memastikan Pak Ganjar menang. Tapi hari ini saya belum bisa memastikan. Itu aja. Dan mohon maaf kalau banyak salah, banyak ngomong nanti kalau arep Pak Budon ya tak ladeni demi Pak Ganjar. Ngapunten Pak Ganjar, nggih. Yang kemudian dari Jawa Timur dulu sebentar. Mau Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Kiai Fuad Khairi tadi tentang kenapa kok kurang semangat itu fakta. Makanya kalau beliau mungkin diingatkan oleh sosok yang host untuk bantu Pak Ganjar. Nah saya ini Pak Ganjar punya rawon namanya rawon bidadari gitu. Ketika subuh itu karena kami ini kan santri kami membentuk grup BK santri Surabaya Iman dan Al-Mahfud itu justru selalu datang. Lalu kemudian saya waktu itu hanya punya kode ada apa ini? Jadi kodenya justru Ewa Romo Pak Mahfud, bukan Ewa Romo Pak Ganjar, Ewa Romo Pak. Lalu saya memberanikan diri Pak Ganjar, sampai saya itu berantem sama istri. Gara-gara saya pasang balihonya Pak Mahfud, bergerak bersama Pak Mahfud, makan gratis, minum gratis, cuci piring sendiri. Udah tak lihat tuh videonya udah ada. Videonya udah tak lihat. Nah itu saya Pak. Iya. Saya sampai istri itu marah, Pak, ini gimana di warung ngerintis 5 tahun digawe politik itu istri. Tapi saya menyadari kalau saya ini santri Gus Dur, ya saya nggak kehabisan. Tenang Mas, nanti kalau memang seperti pendukungnya Pak Prabowo, Anies, mutik kan? Pola pendem kan? Jangan ngizini keluar ngerokok langsung. Nggak orang boleh. Wah, alhamdulillah. Saya ada diinterupsi nih ngerokok. Cukup tangan ini. Soalnya boleh ngerokok ya? Soalnya boleh ngerokok. Ngerokok ide. Jorokok itu boleh. Pecute. Ngapunten Kiai dan alhamdulillah mungkin berkah pemimpin berkah itu kenapa saya yakin dan yakin karena jualan yang namanya 03 itu lebih gampang daripada jualan merek yang 01, 02 itu lebih gampang jualan 03. Kenapa? Karena saya selalu bilang ketika orang belum makan ini saya selalu bilang
untuk milih presiden, dengarkan nih ibu-ibu, bapak-bapak yang 01, 02. Jadi semua boleh masuk. Tidak perlu istihara, itu saya memberanikan. Dan itu viral kata-kata saya tidak perlu istihara. Kenapa tidak perlu istihara? Lalu jejak digitalnya ada kok, rekam jejaknya ada. Coba kami tulis sekarang Pak Ganjar penculik dan pelanggaran. Keluar nggak di Google? Saya hanya begitu Pak Ganjar. Jualannya kepada dan alhamdulillah Pak Ganjar, walaupun saya pasang baliho 03, tapi alhamdulillah ternyata karena tempat saya besar banyak reservasi juga. Artinya pemimpin ini berkah, tinggal kita harus punya kemauan seperti yang disampaikan oleh Gus Muhammad, harus dipus lagi, harus dipompa lagi, dan kamu dan Yai Madudin itu termasuk ya tiap hari tanya selalu tentang Pak Ganjar, termasuk ngasih saran ini Pak Ganjar ini nilainya ini kalau itu hitungan langit. Nah itu sudah kami sampaikan, nggak bisa saya sampaikan ke sini. Yai Madudin dan Kiai lain itu Kiai yang sangat ikhlas Pak Ganjar. Ibaratnya nggak pakai duit, mereka jalan, yang penting Pak Ganjar untuk siap untuk berkomitmen bersama beliau. Saya kira mungkin itu Pak Ganjar, saya terima kasih, matur nuwun, salam dari UMKM karena saya juga membina UMKM, jadi produk kami itu ada keripik, ada kacang pedas itu gambar-gambar Arab juga, termasuk gambarnya Pak Ganjar kita nyetak 2000, nanti kita bagikan. Ini ya termasuk. Berarti sudah boleh dicipi toh? Mantap. Boleh dicipi. Oke, suwun. Saya boleh nyampein. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada Bapak Ganjar dan para kiai semuanya, kami atas nama keluarga dari Sunan Ampel dan Sunan Derajat sedikit bercerita bahwa tanah Ampel itu Pak Ganjar sebenarnya ada 15 hektar. Dan surat-suratnya itu sudah ada. Tetapi sampai sekarang ini kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Balawi segitu banyak. Habib. Jadi kita itu pinginnya bagaimana Ampel itu nggak hanya Sunan Ampel atau Wali 9 ini ada pesantrennya lagi. Itu yang kita cita-citakan sama Kiai Nur Hasan, bagaimana nanti di Ampel ada pesantren Ampel lagi, di Giri ada pesantren lagi. Karena apa? Supaya jejaknya itu masih ada. Kalau nanti nggak ada, buktinya mana Ampel punya pondok? Itu sering kali. Masa kemudian Ampel ada perguruan tinggi, pesantrennya nggak ada. Akhirnya kemudian Ampel itu kemudian dikuasai oleh Balawi, begitulah Bapak Saudara. Sampai tempat parkir aja kita itu kesulitan. Kita kalau Bapak nanti itu ke Ampel, ada namanya Hotel Wali Songo. Itu masalahnya Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Balawi, kemudian sampai mau dipenjarakan Kiai Ubed. Akhirnya dibuat pesantren, dibuat hotel Wali Songo. Itu miliknya orang Babi, bukan miliknya orang kita. Kiai Nur Hasan mungkin pernah nginep. Nah, inilah makanya bagaimana nanti diantaranya saya menitipkan kepada atas nama dari Ngampel itu bagaimana tanah-tanah yang ada di Wali Songo itu dirapikan, surat-suratnya dirapikan, bagaimana yang benar-benar miliknya Sunan Kalijaga itu bagaimana, terus nanti pesantrennya ada di mana. Karena orang-orang Sarkup itu sendiri pun sudah sangat kesulitan untuk mencari tempat. Padahal itu diantaranya kekuatan langit. Nah, itu mungkin. Jadi saya memohon bagaimana bapak-bapak juga supaya moga-moga tahu bahwa kita perlu membangkitkan pesantren-pesantren yang ada di Wali 9. Itu hampir nggak ada. Yang ada adalah di Derajat, di Hofur.
Beliau pun sudah nyata-nyata ke sana. Tapi untuk kami dari keluarga Derajat, mulai dari Mas Zainun siap mengawal Pak Ganjar. Baik yang dari Derajat maupun dari makom yang di Ampel, insya Allah. Dan kita menitipkan semoga makam Wali Songo itu diperkuat lagi, ajarannya diperkuat lagi. Karena kita lihat ajaran itu nggak ada yang kemudian sanadnya ke Wali 9. Ini loh kita bisa sholat itu dari Wali Songo, dari Sunan Ampel, di Sunan Gunung Jati, enggak. Kemudian sanadnya adalah kemudian dibawa ke mereka. Ini kan sangat miris. Seakan-akan Wali Songo itu tidak mengajarkan apa-apa, hanya mengajarkan syahadat. Ini masyarakat juga perlu tahu. Sampai tahlil aja yang sudah mulai dari sononya kita kemudian direbut juga. Ini yang kan sudah miris. Jadi perlu kita penelitian-penelitian yang sangat mendalam. Sebagaimana Kiai Fuad tadi itu, bahwa dana dari BRIN itu untuk penelitian itu sangat besar sekali. Bagaimana manuskrip-manuskrip Wali Songo yang ada di Belanda itu walaupun berbentuk digital bisa dibawa ke Nusantara. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ganjar, saya garis bawahi ya. Jadi awalnya kan tadi kita sampaikan bahwa kita yakin Pak Ganjar menang, tapi hari ini kita was-waskan gitu. Karena kita sedang sibuk memikirkan mengenai perilaku Ba'alawi yang dibawa oleh pemerintah VOC. Dan itu sangat berbahaya. Saya bilang sama yang kemarin kadensiusnya masih Pak Martinus Hukum itu, saya bilang kalau kita mau memberantas terorisme dan radikalisme itu dimulai dari Habib, karena tidak akan ada 212 kecuali karena ada klaim dzurriyyat Nabi. Itu. Yang kedua, sebenarnya yang dzurriyyat Nabi ini malah Pak Ganjar, malah awake dhewe, malah saya. Kenapa? Profesor Dr. Sugeng itu dari BRIN itu bilang, saya kan bilang 85% karena strategi Wali Songo, orang Indonesia itu pasti sudah membawa darah Rasulullah meskipun dari garis laki-laki. Kemudian Profesor Dr. Sugeng malah mengkoreksi begini, enggak. Beliau menunjukkan hitung-hitungannya pakai matematika DNA itu, kemudian beliau bilang 93% putra-putri bangsa Indonesia ini membawa darah Rasulullah meskipun tidak garis laki-laki. Jadi Pak Ganjar aku yakin, ya keturunannya Kanjeng Nabi. Orang mungkin dadi capres nek ora keturunannya Kanjeng Nabi, ya ta? Ahlul Quraisy kan dijual. Ya pilihan iki mung keturunannya Kanjeng Nabi apa keturunannya antek penjajah Belanda kan ngono. Sing kono kan keturunannya antek penjajah Belanda. Ya jujur aja, kedatangan mereka ke sini itu kan dibawa dengan istilah kapitan-kapitan tuh Pak Ganjar. Mungkin Pak Ganjar juga paham karena Pak Ganjar juga Soekarno bahwa Bung Karno itu ada kepikiran juga mengekstradisi mereka, mengusir mereka. Kemudian karena musyawarah dengan Kiai Wahab Abdullah, ya wis lah mesake nang kono ya negara kiri. Tapi yang lebih berbahaya dari itu semua radikalisme itu asalnya saka klaim dzurriyyat Kanjeng Nabi. ISIS ketua siapa itu? Baghdadi itu kan mengklaim dirinya keturunan Kanjeng Nabi. Indonesia ki asline NKRI ki ngatek nek ana dua golongan bersepakat, yaitu PDIP karo NU. Lagi NU diacak-acak Pak Ganjar. Engko nek PDI itu aku ra yakin iso mempertahankan NKRI. Karena PDI adalah NU itu adalah PDI. Itu Pak Ganjar. Nah karena itu kemarin ya wis aman nih Pak Ganjar wis cetha menangi. Tiba-tiba ada isyarat-isyarat seperti itu. Waduh iki kudu temandang. Mohon maaf loh Pak Ganjar, saya baru sekali ini mendatangi rumah seorang politisi. Iya. Ikutan curhat juga jadi. Iya, dan gini loh Pak Ganjar, ini kabeh teman-teman iki wis siap dibully, siap dihinakan. Oh, akhirnya mong bela Pak Ganjar mesti ngono, Pak. Ora urusan, nek bela Pak Ganjar yo ngopo? Pak Ganjar kan wajib dadi presiden, ya toh? Nah gitu Pak Ganjar. Sampai Kiai Mujib aja nggak berani disuntik. Tapi gini loh, teman-teman itu, mohon itu protokoler Pak Ganjar. Ibu nek tamu-tamu ki ojo memberi angin surga ngono lho. Nek memberi angin surga ngene iki marake terlena ta Pak Ganjar. Nek perlu ki lah ketika ketemu Pak Ganjar, iki lho kenyataan paite. Yang kita hitung ki paite, ojo aluse. Oh Pak Ganjar presiden. Ora temandang, ora ngopo-ngopo. Isih lumayan Gus Rafiq kae buka warung gratis nek gelem nyoblos Pak Ganjar. Kaku ngono ki lho Pak Ganjar. Di sini kan mesti Pak Ganjar anggere ketemu, wah presiden kita presiden ngono Pak Ganjar. Ojo percaya Pak Ganjar, kurang ajar kok ngono ki. Sesuk nek jalan dadi guang wong-wong ngono kuwi. Percayalah pada orang-orang yang galak seperti saya. Gitu loh. Wong isane men galak masa ngomong akademis ora iso.
Nah, ini Pak Ganjar ini sampai apa ki jenenge dukungan deklarasi mendadak itu kita bikin. Ini ada Gus Abbas yang harusnya datang, ada Ki Sarip yang harus datang karena undangan ini mendadak Pak Ganjar. Jadi banyak sekali teman-teman kiai yang mohon pamit pada Pak Ganjar. Ini kan belum dipamit kan sejak tadi. Iya, mohon maaf, titip salam, kita mendukung. Karena kebetulan besok itu besok siang itu saya ada pertemuan juga di pondok. Yo untuk Pak Ganjar asline iki. Gitu. Kiai-kiai tak kelompok gitu, Kiai Mat mbok teko mbok ora iso gitu. Wis tekan kene kan. Yang berikutnya malam harinya itu kita ngumpulkan 50 YouTuber pro NKRI. Kabeh mau tak serukan dukung Pak Ganjar, dukung Pak Ganjar kowe tak ganggu algoritmamu. Gitu sampai nanti kira-kira guyone gitu Pak Ganjar. Jadi apa ya? Karepku iki ngene lho. Nek kita dukung Pak Ganjar ki ora ngomong ning ngarepe Pak Ganjar, temandang kaya Gus Rafiq, kaya Kiai Imat, kaya yang lain-lain. Jane kae dhewe kepengin Pak Ganjar dadi presiden kok ora. Nek iya sebelahnya enggak karuan ini. Oh iya. Sudah 4 kali acara gede di pondok saya ini. Oh iya. Nah ini Pak Ganjar ini mendadak tadi malam kita bikin apa jenenge deklarasi dukungan dan mendadak juga kita bikin atas saran Kiai Imat dan Tubagus Mogi dan kawan-kawan. Kalau Pak Ganjar masih ada waktu, orang ketang sesuk masa tenang ralah ya deklarasi. Itu gimana caranya Pak Ganjar mampir ke Jogja atau kemana aja terserah. Di pondoknya siapa aja boleh. Ono ning pondokku yang kesini gue mengaku kan ngono to malah boros aku. Di mana aja boleh. Sesuai dengan pesannya Bunyai tadi kalau bisa ke sana. Ya, dan nanti itu Kak Mo kita datangkan, Bunyai Nur kita datangkan, terus siapa lagi sing sepuh-sepuh itu pokoke dikepiaki kabeh, ngono lho. Ngamuk sisan ngono lho. Dadi orang ini terus nek iso satu putaran. Amin. Gitu loh. Amin. Iya. Waspadalah sekali lagi waspadalah. Pak Ganjar ki piye carane aja masuk putaran kedua. Karena nek masuk putaran kedua mesti menang tak jamin. Tapi apa jenenge bahaya kita itu piye carane Pak Ganjar aja masuk putaran kedua. Itu bahayane. Oleh karena itu mbangane ling ngamuk sesuk putaran kedua, saiki ae kudu ngamuk. Ya. Gitu. Serukan kepada semua bangsa Nusantara. Keadaan ngomong ini orang edan ya ora jati. Masuk Gun. Lah kalau nggak masuk putaran kedua terus piye? Lah makanya itu Pak Ganjar. Oleh karena itu orang dari pihak sana yang mengendaki untuk Pak Ganjar masuk putaran kedua. Kita satu putaran aja menang. Lah makanya iya. Oke, Pak Ganjar. Sebentar, biar yang ini nanti baru dua tanggapi. Gus Irfan mau mewakili Kiai Saif Rahmat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini terselenggara lewat lantaran Kiai Mujib dari Kiai Saif Rahmat. Saya ditugaskan untuk mendukung beliau pertemuan ini terjadi. Ya lewat Pak Barudin. Nah, jadi Kiai Sarif yang memiliki cabang di Indonesia 22 provinsi. Gus Ganjar, karena saya nyebutnya dari dulu Gus Ganjar karena jauh-jauhnya istrinya dari daerah Bugri itu. Jadi sekarang ini kan lagi saya bahas ini masalah senjata ya, Gus Ganjar ya. Sekarang ini kan lagi viral masalah sholat Zulhas. Yang ketua pembina TPA-nya Habib Lutfi bin Yahya. Kemarin saya dengan Kiai Sarif Rahmat podcast sudah membahas ini. Warisan Wali Songo itu salah satunya adalah wallingnya, pesannya itu titip tajuk lan fakir miskin, titip langgar atau titip musola atau titip pesantren, masjid dan fakir miskin. Jadi warisan Wali Songo inilah yang akan kita deklarasi kita gaung-gaungkan. Karena apa? Sore tadi saya dapat berita, Sirkonya 01 mencabut laporan. Awalnya kan sejarah ini mau dimainkan ke 01 karena ada kata diksi amin dan lain sebagainya. Dicabut karena jejak digital 01 dengan UAS itu pernah melakukan hal yang sama. Nah ini kesempatan dari kelompoknya Kiai Imat, yaitu keturunan-keturunan Wali Songo dan pecinta NKRI ini yang kita main yaitu, tapi tetap dengan arif budaya. Karena orangnya itu kan nggak terlalu frontal kan gitu. Ya itu tadi masalah sholat tetap kita mainkan dan itu kesempatan 03 karena 01 udah nggak bisa menggunakan jurus ini dan umat Islam tentunya kasus Ahok aja kayak gitulah, apalagi sholat. Kedua, pesannya Wali Songo itu lan fakir miskin. Zulhas dalam hal ini Menteri Perdagangan hubungannya dengan ekonomi kerakyatan, umatan segala macam. Apakah masih bisa dipercaya? Nanti isunya kita mainkan seperti itu. Orang yang melecehkan sholat bisa
menyejahterakan umat. Apalagi kenapa ketua TPN-nya, Dewan Pembina TPN-nya dalam hal ini kok diam saja. Itu kemarin podcast Yai Sarip dengan kita seperti itu. Itu sudah kita kritik terang-terangan. Jadi kalau kita mainkan ini terus, ini insya Allah bisa menjadi senjata pelecut yang tadi Gus Fuad tadi katakan, itu bisa menambah bobot. Yaitu tadi titip tajuk lan fakir miskin. Jadi kita nggak akan, bangsa ini nggak akan bisa mensejahterakan ekonomi kerakyatan jika pemimpinnya atau koalisinya, bahkan kiainya di 02, ulama di 02 diam saja. Nah ini kesempatan Kiai Imad dan Kiai-Kiai di sini untuk kita mainkan senjata ini. Makatan pesannya Kiai Sarip Mas. Sambut. Sementara. Oke, monggo. Lagi terakhir. Waalaikumsalam. Nama saya Sarifudin. Kebetulan saya ada bisnis sekaligus keamanan dari Parlimen kami. Selamat atas kesehatan Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua, mudah-mudahan Pak Ganjar sehat, dan Presiden dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi, tapi saya tidak hanya setuju, tidak hanya sepakat, tetapi saya ada temuan apa yang disampaikan Gus. Percaya atau tidak percaya, sudah di bulan Desember ada laporan dari beberapa teman-teman kami, instruksi dari tertinggi untuk oknum polisi dan tentara yang berasal dari daerah manapun turun kampung awal untuk menguatkan bahan paspor. Ini fakta. Yang dimukul reda. Yang kedua, fakta. Ini fakta. Kalau saya katakan ini kan banyak video, saya nggak enak karena ada beberapa di kami ada. Yang kedua, terserah nanti mainnya kayak apa Pak Ganjar, karena hasil polling debat presiden yang kemarin itu, mohon maaf, khususnya teman-teman dari kalangan partai pendukung itu tertidur Pak, karena merasa permainan Pak Ganjar dialektikanya menang di atas angin, dan ini berbahaya Pak. Sekali lagi berbahaya karena apa? Aku lihat di lapangan juga baik teman-teman dari partai pendukung, utamanya yang punya tanduk yang oleh petingginya disuruh-suruh sampai dengan hari ini nggak disuruh Pak. Saya kepengen betul apa yang disampaikan Gus. Ayo tampilkan di permukaan mana anak-anak Ganjar. Kalau Pak Ganjar hanya lebih mengadakan, lebih mengedepankan, memperkuat dengan partai pendukung, bisa jadi Pak Ganjar, mohon maaf, tidak akan sampai di putaran kedua. Oleh karena itu harapan dengan kita di sini dengan keiman dan sebagainya. Kami manusia biasa, tetapi kami punya keyakinan dari 3 pasal ini yang ada di hati kami hanya Pak Ganjar. Oleh karena itu, maka hari ini kami minta Pak Ganjar minta kami dengan hati kita. Itu aja. Kami ingin konten Pak dari hati ke hati itu aja. Kita nggak usah pakai bahasa logika. Kalau mau bicara halu-haluan, dengan saya sudah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampun nggih. Oh iya. 2 menit. Panglima. Agak besar. Maaf, sebenarnya saya tidak ingin bicara, tapi dari rumah diamanai saya ingin sampaikan. Kalau saya sampaikan masker lancar. Yang pertama, kami bawa amanah dari Aliansi Laskar Wali Songo, terutama dari Raja Wali Songo Jawa Timur yang kesempatan hari ini tidak bisa hadir. Kami sendiri sebagai Panglima Angkatan Raya diamanai untuk menyampaikan pada Pak Ganjar banyak ini. Kami punya misi dan misi. Saya yakin yang datang ini sama misi dan misinya. Pak Ganjar menang atau tidak, kami tetap akan bekerja. Tapi kami punya harapan apabila Pak Ganjar itu jadi jembatan kami untuk perjuangan kami ke depan lebih mendobrak, itu kami akan perjuangkan mati-matian di tingkat akar rumput, dan kami berharap Pak Ganjar tidak terbuai angan-angan, karena kader-kader itu saya sudah lama juga berpolitik.
kalah nyalek karena dipermainkan oleh kader-kader yang baru. Tapi saya juga pernah nyalek dipermainkan oleh dia berjat itu. Jadi dari situ saya punya pengalaman. Partai apa, Mas? Yang penting realitasnya. Lah ya waktu nyalek partai apa? Partai nopo? PKB. Oh, itu. Sama dengan kayak Imat dong. Sabar berarti. Jadi gantian jadi presiden atau tidak jadi presiden, visi kita yang kita berjuangkan setelah ini tetap berjalan. Kami harapan ke sini berharap Pak Ganjar bisa jadi jembatan untuk perjuangan kami atas misi-misi yang kami perjuangkan. Itu yang satu. Yang kedua, kami diamanati oleh Korda MNU Jawa Tengah Ibu Sulis yang menginformasikan kepada saya bahwa Ibu Khofifah telah mengkoordinir muslimat NU se-Indonesia, tapi pada realnya Pak Ganjar, Korda kami di Jateng, di tingkat akar rumput mereka bisa. Dia berangkat itu karena takut, bukan karena hati nurani. Maka ini disampaikan, andai kata Korda kami datang di pertemuan itu atau perwakilan muslimat datang ke situ itu karena takut. Tapi di akar rumput kegelisahan secara real dan hati nurani itu yang bisa memperjuangkan aspirasi kami, mereka berkata adalah Pak Ganjar. Jadi tompor mereka bersih tompor duite sing dicoblos ke Pak Ganjar Mahfud. Ya, amin. Amanat dari muslimat Korda Jateng yang sebelum tadi kami berangkat suruh mampir dulu. Itu saja amanat kami. Alhamdulillah sudah lego, sudah saya sampaikan nanti. Ampun nggih. Matur nuwun nanti. Ini dari Silogiri ada tambahan mungkin? Ya Nur Hasan. Enggak ada, oke. Jadi dari Silogiri nggak ada, cuman sedikit tambahan sedikit. Bahwasanya ini kami ini tidak hanya dari pengikutnya dari medsos saja, tapi juga pesantren ini kan juga ada ininya juga dari santrinya, dan bahkan dari Sidogiri juga terkenal. Dan juga beliau juga ada Kiai Abdul Hamid, itu adalah mantan ketua KPU 11 tahun. Nah, jadi kita sebelum mendengar tanggapan dari Pak Ganjar, apabila tanggapan ini kita bisa solid kerjasama, ini potensi SDM-nya luar biasa Pak Ganjar. Dari keturunan Wali Songo, dari para santri, dari para anggota medsos, dari para anggota jamaah, daripada Suka ada 22 provinsi, dari Formula ada 20 provinsi, Pak Mason juga ada menemukan potensi-potensi untuk UMKM dan lain-lain untuk penemuan-penemuannya. Jadi potensinya sebanyak, tolong ini bisa disikapi dengan baik dalam tanggapan Bapak. Matur nuwun. Monggo Pak.